Bung Karno memanggil Kiai Wahab ke istana menjelang Idul Fitri. Lalu Bung Karno menjawab, silaturahimkan biasa, saya ingin istilah yang lain. Itu gampang, kata Kiai Wahab. Asal-usul halal bihalal, berawal dari Bung Karno dan Kiai Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang halal bihalal. Sesuai dengan judulnya, halal bihalal merupakan tradisi yang dilakukan oleh umat Islam setelah Idul Fitri sebagai ajang silaturahmi antara sesama muslim. Halal bihalal juga menjadi momen yang sangat berharga bagi umat Islam untuk mempererat hubungan antara sesama satu sama lain. Dalam acara halal bihalal, biasanya dilakukan beberapa kegiatan. Di antaranya seperti berkumpul, membaca doa bersama-sama, melakukan pengajian, ceramah, makan-makan bersama dan kegiatan lainnya. Namun tahukah kamu asal-usul halal bihalal itu sendiri? Mari kita simak sejarah dari halal bihalal itu yang dikutip dari berbagai sumber. Kegiatan halal bihalal yang marak dilakukan saat Lebaran Idul Fitri sebenarnya memiliki sejarah panjang. Dan penggagas awalnya adalah tokoh nasional, Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah atau Kiai Wahab. Dikutip dari NU Online, Kiai Haji Masdar Farid Masudi memberikan catatan terkait asal-usul dari istilah halal bihalal ini. Berikut penjelasannya. Setelah Indonesia merdeka 1945, pada tahun 1948, Indonesia dilanda gejala disintegrasi bangsa. Para elit politik saling bertengkar, tidak mau duduk dalam satu forum. Sementara pemberontakan terjadi di mana-mana, di antaranya Gerakan Darul Islam, DI, atau Tentara Islam Indonesia, TI, Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun. Pada tahun 1948, yaitu di pertengahan bulan Ramadan, Bung Karno memanggil Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah ke Istana Negara untuk dimintai pendapat dan sarannya untuk mengatasi situasi politik Indonesia yang tidak sehat. Kemudian Kiai Wahab memberi saran kepada Bung Karno untuk menyelenggarakan silaturahim. Sebab sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri, di mana seluruh umat Islam disunahkan bersilaturahim. Lalu Bung Karno menjawab, silaturahimkan biasa, saya ingin istilah yang lain. Itu gampang, kata Kiai Wahab. Begini, para elit politik tidak mau bersatu, itu karena mereka saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu kan dosa. Dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa, haram, maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan. Sehingga silaturahim nanti kita pakai istilah halal bihalal, jelas Kiai Wahab. Dari saran Kiai Wahab itulah, kemudian Bung Karno pada Hari Raya Idul Fitri saat itu, mengundang semua tokoh politik untuk datang ke Istana Negara. Untuk menghadiri silaturahim yang diberi judul halal bihalal, dan akhirnya mereka bisa duduk dalam satu meja. Sebagai babak baru untuk menyusun kekuatan dan persatuan bangsa. Begitu mendalam perhatian seorang Kiai Wahab Casbullah untuk menyatukan seluruh komponen bangsa yang saat itu sedang dalam konflik politik yang berpotensi memecah belah persatuan. Hingga secara filosofis pun, Kiai Wahab sampai memikirkan istilah yang tepat untuk menggantikan istilah silaturahim. Yang menurut Bung Karno terdengar biasa sehingga kemungkinan akan ditanggapi biasa juga oleh para tokoh yang sedang berkonflik tersebut. Sejak saat itulah, instansi-instansi pemerintah yang merupakan orang-orang Bung Karno menyelenggarakan halal bihalal. Serta kemudian diikuti juga oleh warga masyarakat secara luas, terutama masyarakat Muslim di Jawa sebagai pengikut para ulama. Jadi Bung Karno bergerak lewat instansi pemerintah, sementara Kiai Wahab menggerakkan warga dari bawah. Kini, halal bihalal yang dipraktikkan oleh umat Islam Indonesia lebih dari sekadar memaknai silaturahim. Tujuan utama Kiai Wahab untuk menyatukan para tokoh bangsa yang sedang berkonflik. Menuntut pula para individu yang mempunyai salah dan dosa untuk meminta maaf kepada orang yang pernah disakiti dengan hati dan dada yang lapang. Begitupun dengan orang yang dimintai maaf agar secara lapang dada pula memberikan maaf. Sehingga maaf memaafkan mewujudkan Idul Fitri itu sendiri, yaitu kembali pada jiwa yang suci tanpa noda bekas luka di hati. Sejarah lain kegiatan halal bihalal sendiri,
sudah dimulai sejak Kakpa Mangkunegarai atau yang dikenal dengan Pangeran Sambernyawa. Setelah Idul Fitri, beliau menyelenggarakan pertemuan antara raja dengan para punggawa dan prajurit secara serentak di Balai Istana. Semua punggawa dan prajurit dengan tertib melakukan sungkem kepada raja dan permaisuri. Kemudian budaya seperti ini ditiru oleh masyarakat luas termasuk organisasi keagamaan dan instansi pemerintah. Akan tetapi itu baru kegiatannya, bukan nama dari kegiatannya. Kegiatan seperti dilakukan Pangeran Sambernyawa belum menyebutkan istilah halal bihalal, meskipun esensinya sudah ada. Tapi istilah halal bihalal ini secara nyata dicetuskan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah. Dengan analisa pertama yakni talabu halal bei tarikin halal, yakni mencari penyelesaian masalah atau mencari keharmonisan hubungan dengan cara mengampuni kesalahan. Atau dengan analisis kedua yaitu halal, yuzau, bei halal adalah pembebasan kesalahan dibalas pula dengan pembebasan kesalahan dengan cara saling memaafkan. Selain itu asal-usul halal bihalal diterangkan oleh sumber lain. Ketua Umum Jayanusa, Idam Holid, Tempo, 2021, menjelaskan bahwa tradisi halal bihalal sebenarnya sudah berkembang sangat lama, jauh sebelum negara ini berdiri. Beberapa referensi menyebut, sebagaimana dijelaskan antropolog UIN Sunan Kalijaga Muhammad Soehada. Tradisi ini berakar dari Pisowanan yang sudah ada di Praja Mangkunegaran Surakarta pada abad ke-18 atau tahun 1700-an. Itulah sejarah dan asal-usul halal bihalal yang biasa dilakukan saat Lebaran. Halal bihalal sendiri tetap lestari dan berjalan hingga sampai saat ini di momen Lebaran. Jadi, kalau kalian kegiatan apa saja yang biasa dilakukan saat halal bihalal? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe dan share ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan salah ya guys, terima kasih.